Hai, selamat pagi. Saya Damayanti. Pasti semua sudah tahu saya sebagai pasca stroke lumpuh tubuh kanan sejak 2010, jadi 11 tahun lebih. Kali ini saya mau memperkenalkan buku lama saya sebenarnya, dan sudah launching dan sudah terjual cukup banyak. Mungkin cetakan pertama sudah habis. Judulnya adalah Jejak Nostalgia, Cerita Cinta, Cita dan Karya. Cerita, Cita dan Karya. Ini karya Christy. Jadi kehidupan saya sejak kecil sampai sekarang setelah pasca stroke, saya rangkum di buku ini. Saya bicara tentang zaman kecil, bagaimana bapak saya ingin saya menjadi seorang arsitek, dan bagaimana bapak menggembleng saya sebagai seorang arsitek. Jadi dulu bapak seorang pejabat DKI. Setiap saya libur atau weekend, bapak tuh kayak belusukan, kayak seperti Ahok sekarang. Terus saya diajak, masih SD masih SD diajak, dan saya diminta untuk melihat bangunan-bangunan yang tidak punya papan kuning IMB. Bapak adalah sebagai kepala dinas pembangunan kota. Jadi semua bangunan-bangunan yang di Jakarta itu harus ada di tangan Bapak. Nah, itu. Lalu ketika saya mulai kuliah, bagaimana saya menggembleng diri saya sebagai calon arsitek muda, dan saya banyak tulis tentang ketika saya menjadi dosen S2 pertama kali saya lulus S2, saya diminta jadi dosen karena nilai saya cukup baik itu cum laude. Jadi sebagai dosen metode kuantitatif. Wah, saya kaget banget ketika pagi-pagi saya mulai ngajar pertama kali, itu ternyata mahasiswa saya adalah senior manajer, bahkan ada salah satu direktur BUMN Garuda Indonesia. Itu mahasiswa saya. Astaga, pertama kali saya nggak kepikiran pakai baju apa. Jadi saya sebagai arsitek muda, saya cek banget pakai jeans, pakai kemeja, rambut tautan, karena saya ke orang lapangan. Dan begitu saya masuk kelas, kayaknya mereka bilang saya cerita selamat pagi, tau nggak apa yang mereka lihat? Kayak bengong. Karena gaya saya gaya anaknya barangkali, orang ada direktur Gia ya, itu bener-bener ya ampun. Terus sampai dekan saya di belakang, dan dia melihat bagaimana saya mengajar. Terus akhirnya dia memberikan jempol tanda bahwa saya oke untuk mengajar. seru banget. Lalu sebagai dosen S1 di Ukrida, mengajar 8 mata kuliah di Fakultas Teknik Sipil, dan saya selalu menjadi dosen favorit karena saya seperti mereka. Saya tidak menempatkan diri sebagai dosen yang killer, tapi saya seperti mereka, dan mereka bebas tanya jawab ke saya bahkan sampai malam dengan dulu belum ada WA, telepon, SMS, dan saya ingat banget mereka sangat menghormati walaupun gaya saya sama dengan gaya mereka. Terus juga itu tuh ketika saya sempat kuliah bisnis Inggris di Perth, Australia. Saya kos di keluarga Australia dan Yunani, dan teman-teman saya asing ya. Salah satu sahabat-sahabat saya dari Thailand. Kamarnya berbeda, tapi suatu saat kita pesta tengah malam, karena kayak cerita Enid Blyton. Malam-malam kita masukin minuman, terus ibu kosnya sudah tidur, kita gebuk-gebukan bantal, terus makan minum sampai suatu saat
minumnya jatuh karpet sampai karpetnya kotor. Kita ketakutan, terus besoknya kita berusaha banget untuk menghilangkan noda minum. seru banget juga. Di Australia saya punya sahabat angsa hitam punya anak sampai akhirnya mati. Saya nangis terus. Itu di Lake Monger. Terus juga selalu saya main piano. Ada teman saya dari Jepang namanya Megumi, dia main biola, dan saya beberapa kali konser di kelas di kampus saya. Ini cerita saya, cerita cita dan karya di mana saya sebagai Kristi Damayanti belajar untuk hidup dari sekolah, kuliah, dan mulai bekerja sebagai arsitek muda, sebagai dosen, dan karya-karya saya sudah mulai nampak ketika lulus S1 dari Untar. Proyek pertama saya adalah di Citraland depan itu, Hotel Citraland. Lalu saya ditarik ke rumah Citra Grand gitu, tiga sesi. Terus saya ditarik lagi ke Somerset di Casablanca. Dan ketika kita mau bangun Mall Ciputra yang sekarang ada, Christmas tahun 98, sehingga kita semua masa layoff. Saya sempat juga jualan bawang karena Respon kami sudah menjual mobil, dan saya membeli bawang dari Brebes dari uang pesangon saya, dan saya jualan di emperan di Senayan sampai 1 tahun, sampai akhirnya kita mau tanda tangan mau import bawang merah ke Singapura, tapi tidak jadi karena lahan tukang saya di Brebes dijarah. Akhirnya Tuhan memberikan saya tetap bisa menjadi arsitek ketika orang telepon saya ada rumahnya yang terbakar gara-gara 98 dan dia mau bangun kembali. Dan setelah itu saya menjadi arsitek kemudian lagi sampai sekarang. Itu benar-benar karya-karya saya. Dan abis itu saya kerja di PPS, ya proyek saya itu ada Palazzo di Kemayoran. Terus dua tahun kemudian saya masuk mulai Agung Podomoro sampai sekarang. Ini sudah saya nangkum cerita hidup saya, cerita cita dan karya Kristi Damayanti, jejak nostalgia. Semoga cerita saya menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa kalau orang melihat saya sekarang, ya mereka akan berpikir, Kristi ya baik-baik saja. Padahal mereka tidak tahu apa yang saya terjadi zaman dulu. Ketika saya di atas, ketika saya di bawah, ketika saya akhirnya sampai kena stroke, dan itu baru saya ceritanya yang berbeda. Jadi jangan berpikir saya sebagai seseorang yang wah, tapi lihat bagaimana perjalanan hidup saya untuk mencapai seperti ini. Tuhan selalu ada untuk saya. Tuhan selalu bisa memberikan kenyamanan, kehidupan yang sejahtera untuk saya, karena saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya. Oke, buku cerita jejak nostalgia, cerita cita dan karya Kristi ini bisa dibeli untuk yang mau membaca. Hasilnya semua full untuk pekerjaan Tuhan lewat disabilitas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, ini buku lama saya, tapi saya ingin memperkenalkan lagi lewat YouTube. Adalah buku Jejak Nostalgia, Cerita Cita dan Karya Kristi Damayanti. Tebalnya hampir 400 halaman. Ini cerita tentang kehidupan saya sejak kecil sampai sesaat sebelum saya terkena stroke, sebagai Kristi muda,
Saya kuliah digembleng oleh orang tua saya, dan saya menggembleng diri saya sendiri ketika saya sudah mulai bekerja dan mulai berkarir. Semoga buku ini menjadi semangat dan inspirasi bagi banyak orang, dan hasil penghasilan dari penjualan buku ini semua saya persembahkan kepada Tuhan lewat pelayanan saya dalam disabilitas dan teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.